Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kebanggaan kita semua. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ini saya ada informasi penting buat kita semua, kalian semua ya. Dimana timnas Indonesia U19 Under 19 di Piala AFF U19 tadi malam, timnas Indonesia bersama Coach Indra Syafri telah memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Namun sahabat-sahabat Garuda, ini kita tetap respect meskipun masih ada perbedaan dari macam-macam kalangan ya, yaitu dengan ada sebutan lokal pride, anti naturalisasi, dan anti pelatih lokal dan anti pelatih asing. Oke sahabat-sahabat Garuda, sebelum pada video informasinya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah mendukung perkembangan dari channel ini, dan juga tanpa support dari kalian channel ini tidak ada apa-apanya ya. Oke sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia U19 sedang melaju ke semifinal dan akan menghadapi para lawan-lawan kuatnya di semifinal nanti ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, permainan timnas Indonesia masih dalam tanda kutip ya. Jadi banyak PR bagaimana timnas Indonesia menghadapi para lawannya di semifinal, yang mana timnas Indonesia muda ini akan menghadapi serangan atau pertahanan yang tangguh ya. Akankah Jean Reven yang sedang moncer setelah diragukan untuk tampil di pertandingan pertama, pertandingan melawan Filipina ya, kemudian pertandingan kedua yang gagal mencetak gol ke gawang Filipina, Kamboja, dan yang terakhir tadi malam Jean Reven di sini sukses menjawab dari spekulasi yang yang meragukan dari para netizen yang anti diaspora. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa permainan Jean Reven ini sangat mentah sekali. Lah, pertanyaannya sahabat-sahabat Garuda, jika seorang striker tidak mendapatkan umpan matang, tidak mendapatkan suplaian bola yang mantap untuk diterima, maka iyalah oke lah ya, Jean Reven ini kesulitan dalam mendapatkan bola ataupun bahkan untuk mencetak gol sekaligus. Jadi permainan dari seorang striker tanpa dari supply dari para gelandang atau dari lini belakang, seorang striker akan kesulitan, dan maka nasib dari seorang striker ini sangat miris sekali ya. Permainan yang sangat menjadi perhatian dari para publik anti naturalisasi, maka yang menyatakan Jean Reven masih terlalu muda, Jean Reven masih terlalu mentah. Lah, kita bicara lagi ya, kalau nggak ada penyuplai yang matang, kalau nggak ada yang bisa memberikan bola kepada Jean Reven, ini nggak bisa. Jadi mondar-mandir kerjaannya Jean Reven nanti kan bola ke sana, bolak-balik ke sini, nggak mendapat bola. Jadi siapa yang tugasnya sebenarnya ya? Tugasnya adalah para gelandang. Jadi timnas Indonesia U19 saat ini tidak punya jenderal lapangan. Jadi sebut saja adalah sosok dari pesiap ya. Jadi jenderal lapangan ini masih nggak ada yang bisa menembus dari pertahanan lawan yang sangat mumpuni ya. Jadi beruntung ya, Jordan Walber ini masih bisa muncer ya untuk bisa menyuplai bola kepada pertahanan lawan. Jadi timnas Indonesia U19 saat ini sahabat-sahabat Garuda, dikatakan bahwa timnas Indonesia U19 di bawah Coach Indra Syafri, maka timnas Indonesia ini ada potensi untuk menjadi juara. Lah, kalau permainannya sahabat-sahabat Garuda itu saja, saya katakan itu saja, nggak ada taktik lain ataupun tidak ada strategi lain, nanti sudahlah, jangan terlalu berharap para supporter dan para sahabat netizen untuk mendapatkan juara itu. Jadi kalau kita lihat permainan dari timnas negara tetangga Australia, Malaysia, dan Thailand ini sungguh luar biasa. Kalau kita bicara dari permainan siapa yang paling banyak mencetak gol, saat ini adalah Australia sedang memimpin dengan yaitu Jake Najovki ya. Di sana dia mencetak 5 gol, sementara dari Indonesia masih ada Jean Reven dan Kadek Arel. Arkan kakak masih nggak ada ya.
Jadi masih ada Iqbal Wijanggit, kemudian ada pemain Australia juga, dan ada pemain Malaysia. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kalau melihat permainan kemarin dari sini timnas Indonesia tidak menjanjikan sama sekali lah. Jadi sulit untuk berbicara juara ya di semifinal ini. Oke, tetapi timnas Indonesia nanti perkembangan dari permainan mulai dari taktik, kemudian formasi, strategi dan lain segala macam, line up ataupun starting utama nanti yang diturunkan oleh Coach Indra Safri, siapa yang bakal diturunkan, maka dia wajib menciptakan gol dan dia wajib membawa timnas Indonesia untuk terbang tinggi dan meraih kemenangan dan sekaligus menyempurnakan poin yang didapatkan timnas Indonesia jika ingin menjadi juara. Tetapi kalau hanya sebagai kalau hanya sebagai ajang trial, terserah ya, silakan dicoba untuk semuanya. Tetapi ya, timnas U19 diproyeksikan untuk bisa tampil di Piala Dunia U20 ya. Jadi timnas Indonesia harus bisa memberikan permainan yang luar biasa di bawah Coach Indra Safri dengan level U19. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ini ada beberapa cuplikan, mari kita simak bersama. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, timnas Indonesia memimpin klasemen dan lolos fase grup usai memenangkan 2 pertandingan. Lalu dapatkah Indonesia melaju hingga final untuk menjadi juara? Untuk membahas hal ini saya telah bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Apa kabar, Bungkus? Baik, mana? Salam Nusantara, Bungkus. Salam Nusantara. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Kita evaluasi dulu ya, Bungkus ya. Laga 2 pertandingan sebelumnya nih, Indonesia melawan Filipina dan juga Kamboja. Yang Kamboja dulu 2-0. Bagaimana Anda melihat permainan para pemain sepak bola kita U19? Kenapa cuma 2-0? Padahal kan Kamboja itu posisinya juru kunci nih. Gini, kadang-kadang kita ini kalau melihat sepak bola ASEAN itu seolah-olah kita ini seperti negara yang superior gitu ya. Sehingga kalau menang 2-0, kok hanya menang 2-0 gitu. Kan kandang sendiri, boleh dong kita ekspektasinya tinggi. Maunya tuh menang tuh 6-0, 7-0 gitu ya. Orang mungkin lupa bahwa perkembangan sepak bola di Asia Tenggara itu sekarang sangat baik ya. Sehingga antara negara yang satu dengan yang lain semua selisihnya tidak terlalu jauh lagi. Memang pada satu masa kita pernah jauh di atas Kamboja, jauh di atas Timor Leste, jauh di atas Filipina, sehingga skor-skor di atas 5-0 itu biasa. Tapi sekarang sebetulnya tidak terlalu jauh gapnya antara Indonesia dengan Kamboja, dengan Laos, karena negara-negara itu juga berkembang. Negara-negara itu juga mengembangkan pembinaan usia muda mereka dengan baik, bahkan di level senior pun mereka mengembangkan kompetisinya. Di Asia Tenggara ini yang agak jauh tertinggal sebetulnya cuma tinggal Brunei. Bersama dengan Timor Leste kalau mau ditambahkan gitu ya. Tapi yang paling jauh itu memang Brunei. Kalau Laos, Kamboja, Vietnam apalagi itu semua sangat berkembang, dan itu yang membuat kita sekarang tidak mudah lagi mengalahkan mereka. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara teknis nih ya. Kemarin melawan Kamboja adalah gambaran nyata bagaimana lawan mempelajari cara main Indonesia. Ketika Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-0, orang langsung berpikir, wah ini calon juara. Nah, lawan berikutnya belajar apa sih kelebihan Indonesia dan dipelajari dengan baik dan akhirnya tahu cara menghentikannya. Oke, maka itu Kamboja memakai strategi bertahan begitu ya, sehingga rapat banget membuat pemain-pemain kita kesulitan untuk menerobos atau masuk ke kotak penalti. Betul, bertahan dengan baik dan menutup sekat di mana Indonesia biasa masuk melalui serangan dari sayap, menusuk ke dalam kotak penalti, cutback. Itu kan cara mainnya Indonesia U19. Dan di tangan Indra Safri, bahkan sejak dia membawa tim ini juara 2013 lalu, cara mainnya begitu. Menusuk dari sayap, masuk ke dalam kotak penalti, cutback, lalu muncul pemain dari second line. Selalu begitu. Dan itu dibaca oleh Kamboja, sehingga mereka akhirnya menutup celah-celah di sayap itu dan membuat serangan Indonesia sulit masuk ke dalam kotak penalti, sulit untuk menciptakan cutback. Babak kedua baru berubah kan. Bola lebih banyak diangkat, mulai bola-bola crossing, dan golnya kan juga lahir dari cara itu. Oke, nah lalu kenapa tidak dari awal pelatih Indra Safri mengubah strategi, menunggu sampai babak kedua, sampai ke menit-menit terakhir gitu, kan mendebarkan sekali ini. Begini, anak-anak muda ini itu belum terlalu banyak bermain di level tinggi. Berkompetisi itu mereka relatif masih jarang ya. Jadi mereka lebih banyak ikut kompetisi yang sifatnya lokal atau banyak berlatih bersama, tapi pertandingan resmi itu jarang. Nah, pemain memahami taktik itu lebih banyak dari pertandingan. Jadi kalau pelatih cepat mengubah strategi, cepat mengubah cara main, pemain bisa bingung. Karena itu pelatih tidak sembarangan melakukan perubahan taktik jika situasi belum betul-betul meyakinkan. Biasanya ini apalagi ini pertandingan kedua ya. Kemarin itu kan pertandingan pertama lawan Filipina, kita juga game plan-nya belum sepenuhnya jalan. Bahwa kita menang 6-0 itu banyak melalui aksi individu.
Oke. Banyak yang didapatkan melalui kelebihan individu pemain-pemain kita memanfaatkan situasi. Ya. Jadi game plan dalam sepak bola istilahnya game plan itu cara main, pendekatan terhadap pertandingan, strategi, pola itu tidak jalan dengan baik di pertandingan pertama dan baru berkembang ketika pertandingan kedua kita dari awal game plan-nya baik tapi game plan-nya nggak jalan. Nah itu persoalannya, game plan-nya jalan tapi nggak berhasil. Tidak bisa dieksekusi. Nah pada saat itu kan harus ada skenario B. Nah ketika skenario B dilakukan ternyata berhasil. Nah cuma mengubah skenario untuk anak-anak muda itu bukan hal mudah. Jadi memang kita harus pahami bahwa ini anak-anak yang masih dalam proses berkembang, sehingga tidak mudah juga kita bilang kenapa pelatih nggak buru-buru mengubah, nggak segampang itu. Dan anak-anak muda ini juga artinya kan mereka secara perkembangan mental masih belum matang gitu ya, masih ada egonya ya. Apakah terlihat di pertandingan ini, Bungkus? Betul. Jadi game plan kita kan sebetulnya cukup jelas ya. Bahkan seperti yang saya bilang tadi sejak 2013 cara mainnya Indra Safri orang sudah tahu. Tapi bagi pemain tidak semudah itu menerapkan di lapangan. Karena pemain ini masing-masing di samping kurang pengalaman bertanding, juga namanya anak-anak muda. Ini masih banyak bukan ego sebetulnya. Apa tuh? Tapi kurang pengalaman. Oke. Kurang pengalaman dan kadang-kadang mudah lupa apa yang diajarkan, mudah lupa apa yang diperintahkan. Jadi sebelum pertandingan kan di briefingnya tuh berkali-kali. Oke, begini ya, oke. Begitu di lapangan lupa semua, buyar semua. Oke, tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya skill dari pemain Indonesia ini kan lebih unggul dibandingkan Kamboja. Tapi mereka kurang bisa mengeksekusi apa yang sudah di briefing gitu ya. Sementara pemain Kamboja dari awal mungkin memang sudah menerapkan strategi bertahan aja. Memang mereka tidak ada vision untuk memenangkan pertandingan begitu ya? Iya, jadi sebetulnya dalam sepak bola untuk anak manusia muda yang paling sederhana itu udah kita bertahan, kita tunggu mereka masuk. Jadi lebih mudah itu dibanding kita nanti menyerang menggunakan sayap. Kalau misalkan di sini buntu, bola harus begini, itu lebih sulit bagi pemain. Jadi game plan itu bagi pelatih lebih mudah kalau targetnya adalah bertahan. Bagi pelatih ya, lebih mudah diterjemahkan oleh pemain. Tapi ketika targetnya adalah mencetak gol, menang, itu memang lebih butuh effort untuk mencapainya. Nah, yang kedua, kita secara individu memang pemain-pemain kita bagus. Itu harus diakui. Bahkan dibanding beberapa negara yang lain termasuk Australia, beberapa pemain kita lebih menonjol. Cuma persoalannya sekali lagi karena jarangnya kompetisi yang mereka ikuti, sehingga akhirnya sentuhan di lapangan, ball feelingnya itu memang belum terlalu kelihatan. Itulah pentingnya yang namanya kompetisi usia muda. Apakah tidak terlihat di laga kemarin dengan Kamboja kalau pemain kita tuh selalu terburu-buru untuk mencetak gol gitu, Bu? Itu penyakit semua tim Indonesia. Tidak hanya tim usia muda. Tim senior pun kadang-kadang begitu. Jadi ada kecenderungan memang, apalagi itu tadi, makanya masyarakat jangan terlalu menuntut kalau kok 2-0 sih, kenapa nggak 10-0? Karena itu pemain akhirnya jadi tergoda untuk buru-buru main, nggak menikmati permainan. Makanya jangan dituntut untuk menang besar. Jadi biarkan mereka berkembang menikmati permainan. Artinya ketika berlaga dengan Kamboja mereka tegang gitu? Tegang, jangan dikira pemain nggak tegang menghadapi Kamboja. Melawan Timor Leste, menghadapi Kamboja, mereka juga tegang. Karena mereka tahu di tribun ribuan penonton itu berharap gol demi gol lahir seolah-olah tinggal masukin bola ke gawang. Padahal di sana ada 11 orang yang mencegah gol itu masuk ke gawang. Tapi dengan Filipina bisa 6-0. Nah, itu tadi saya bilang, ketika Filipina dikalahkan dengan skor 6-0, Kamboja kan mikir, gimana cara mengatasi Indonesia? Saya bilang itu, mereka belajar. Dan ketika mereka mempelajari cara main Indonesia, mereka tahu celahnya ditutup dengan pertahanan yang rapat. Bertahan lebih mudah bagi pemain-pemain usia ini. Cuma memang sekuat-kuatnya bertahan ketika mereka secara fisik berkurang tenaganya, ketika kualitas individu pemain juga kalah, lama-lama capek juga, habis juga. Oh, bukankah dengan menang 6-0 lawan Filipina artinya mereka lebih percaya diri sehingga ketika bertanding dengan Kamboja yang di posisi juru kunci, mereka lebih rileks gitu, lebih percaya lepas. Diri, jadi pengen buru-buru mencetak gol. Semakin terburu mencetak gol, malah semakin sulit mencetak gol. Oke, kalau kita melihat dari laga dengan Filipina menang telak, apakah gaya permainan mereka bisa dibilang impresif, Bungkus? Sebetulnya cara main kita seperti yang saya bilang tadi itu sudah cukup baik ya, karena ini memaksimalkan kelebihan pemain kita dalam hal kecepatan. Pemain kita tuh bagus skillnya, melewati lawan satu bagus, kecepatannya juga punya, karena itu menusuk dari sayap kemudian cutback, itu udah cara yang paling benar. Karena kalau bola diangkat dari sayap, kita strikernya nggak terjago bola atas. Indonesia ini bukan rahasia lagi, jarang punya striker yang jago bola atas. Rata-rata mainnya jago di bawah. Beberapa striker kita yang jago bola atas mungkin cuma Bambang Pamungkas atau beberapa nama. Selebihnya striker kita rata-rata jago di bawah, kecuali striker yang asing ya. Oke, nah kalau misalnya nggak jago passing gitu ya, bermain crossing, lambung berarti kan.
Tapi di pertandingan dengan Filipina seperti ada beberapa mereka melepaskan tendangan jarak jauh. Iya, karena Kamboja pemainnya posturnya lebih kecil dari kita. Itu juga kan. Makanya situasi di lapangan itu menentukan. Jadi game plan-nya seperti ini nggak jalan. Pakai skenario B. Lihat kelemahan lawan di mana, disitulah dieksploitasi. Itulah sepak bola. Jadi sepak bola itu bukan cara main kita, bukan ditentukan sejak awal begini sampai akhir harus begini. Enggak, berkembang di lapangan. Lihat situasi lawan seperti apa. Ketika lawan 11 lawan 11, cara mainnya begini. Ketika lawan ternyata 10 orang, harus beda lagi. Ketika kita yang 10 orang, harus beda lagi. Ketika 11 lawan 11 nggak jalan, harus pakai plan B. Plan B nggak jalan, plan C. Terus berkembang terus sepak bola itu. Dan U19 maka itu dilatih ya, agar mereka bisa dengan cepat mengubah strategi ke strategi yang seharusnya bisa betul. Supaya kita pemain-pemain bisa cepat mengatasi situasi di lapangan, terbiasa menghadapi situasi yang berubah-ubah, banyak bertanding. Banyak beruji coba kuncinya itu. Sehingga kaya pengalaman gitu ya. Betul. Tapi apa tanggapan Anda Bungkus ketika melihat laga melawan Kamboja? Ketika itu banyak sekali Garuda Muda ini yang banyak melakukan kesalahan sepertinya ya. Jadi ketika tidak tahu strategi seperti apa yang dilakukan pelatih Indra Syafri, tapi mereka rame-rame menyerang gitu. Sehingga telat untuk recovery-nya. Iya, transisi itu namanya. Jadi pemain kita kadang-kadang emang ini kelemahan juga, bukan hanya tim usia muda ya. Di tim senior pun kita sering lemah dalam transisi. Jadi ketika kita pegang bola, berada dari situasi merebut bola dari lawan, kemudian kita melakukan serangan, itu namanya transisi positif. Nah itu biasanya kita bagus. Tapi ketika kita menyerang dan kemudian harus bertahan karena bola hilang, itu transisi negatif namanya. Itu kita lemah. Seringkali pemain kita terlambat karena kita terlalu bersemangat untuk semua ingin mencetak gol. Jadi ketika menyerang itu tidak hanya penyerang, gelandang ikut menyerang, back ikut menyerang, ditinggalkan 2-3 orang di belakang, lawannya 3-4 orang juga. Nah itulah yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita, transisi dari menyerang ke bertahan. Nah bahkan kelemahan itu yang membuat Indra Syafri akhirnya menarik keluar pemain kunci di lini tengah di pertengahan babak pertama. Itu jarang terjadi. Digantikan dengan Welber. Nah kira-kira yang paling bersinar itu dalam 2 pertandingan terakhir kira-kira siapa? Menurut saya memang yang paling rapih di 2 pertandingan kita justru lini pertahanan ya. Saya melihat 2 pemain-pemain belakang kita, entah itu Iqbal, entah itu Alvarezi Buffon, Kadek Arel, begitu juga dengan kiper kita Ikram, itu main rapih gitu ya, main bagus. Kemudian 2 back kita, di kanan ada Mufli, di kiri ada Doni, itu juga sangat baik. Yang agak kurang memang tengah, tapi ini memang persoalan yang sudah lama kita sadari, tapi tidak berhasil diatasi oleh pelatih. Bahkan ketika mencoba sejumlah pemain dari Eropa juga Coach Indra tidak mendapatkan yang dia inginkan. Nah artinya apakah, kan sebelumnya pelatih Indra Syafri menyatakan kalau agak kesulitan nih kalau misalnya lawannya bermain rapat gitu. Nah apakah ada masalah dengan penyerang Garuda Muda? Bukan masalah penyerang semata. Jadi kalau lawannya rapat, lawannya rapi, kita harus pintar memancing mereka keluar. Caranya memancing dengan gimana? Ball possession, delay gitu. Jadi bola tidak segera didirect ke depan, delay dulu, pancing dulu supaya lawan keluar dari posisinya berubah, formasinya berubah, ada celah baru kita masuk. Nah, delay possession itu yang tidak mudah dilakukan oleh pemain-pemain kalau di tengah tidak ada pemain yang bisa mengontrol. Itu yang namanya jenderal lapangan tengah tuh, di situ terasa perannya. Ketika kita melakukan delay possession. Delay itu artinya kita menunggu dengan cara memainkan bola sampai lawan bikin kesalahan. Nah, delay possession itu butuh orkestrator. Itu yang namanya jenderal lapangan tengah, atau bahasa sederhananya playmaker, pemain yang mengatur permainan. Irama permainan. Nah, kita nggak punya itu di tim U19. Nah, untuk possession rate timnas kita seperti apa? Baguskah? Waktu lawan Kamboja maupun waktu lawan Filipina kan kita unggul dalam hal possession ya. Cuma kan dalam sepak bola modern, possession semata tidak terlalu menentukan. Yang signifikan itu kalau possession di area pertahanan lawan, terutama di sepertiga. Di sepak bola dibagi 3, 30 meter, 30 meter, 30 meter. 30 meter di pertahanan nggak bahaya, 30 meter di tengah belum berbahaya, 30 meter di depan itulah bahaya. Jadi kalau kita possessionnya 30 meternya di belakang, 30 meter di tengah, bukan di 30 meter akhir, ya itu nggak bahaya. Mau possessionnya 100% pun nggak ada gunanya. Cuman di sana-sana aja di gitu ya. Nggak ngegol-ngegol. Oke, ngomong-ngomong soal pemain nih ya, Bungkus, bagaimana dengan Jens Raven yang sepertinya diharapkan tapi kok nggak ngegol? Kecewa juga nih. Iya, sebetulnya saya melihat pemain ini punya potensi bagus ya. Postur meyakinkan, 189 cm, kompetisi rutin bersama dengan Dordrecht Under 21. Artinya pelatih harus punya nyali untuk memberi dia kepercayaan. Nah, saya melihat yang agak kurang, pelatih sepertinya belum terlalu yakin dengan dia gitu ya.
Sehingga menit bermain yang diberikan itu menurut saya belum terlalu banyak. Nah ini saya pikir ke depan Coach Indra harus lebih berani memberi ruang bagi Jens Raven. Karena pemain ini menurut saya yang kurang adalah menit bermain supaya dia mendapatkan chemistry dengan teman-temannya. Oke. Belum ada chemistry-nya. Jadi untuk bermain dengan timnya itu masih belum ada gitu ya. Komunikasinya masih belum terjalin sehingga agak kesusahan juga untuk dia menunjukkan performa terbaiknya. Betul. Begitu. Jadi kalau tim mainnya lagi nggak bagus, itu yang paling menderita striker. Karena nggak dapat bola. Iya. Dia lari sana, dia lari ke sini, bola nggak nyampe. Terus orang bilang strikernya cuma lari doang. Penonton di rumah nggak tahu bahwa striker itu sudah berusaha buka ruang, sudah berusaha main kombinasi, sudah berusaha minta bola, tapi bola nggak nyampe. Jadi kalau tim lagi main nggak bagus, yang paling menderita itu striker. Dan sekarang yang terjadi, timnya mainnya nggak begitu bagus, Jens Raven disalahkan, padahal dia kurang pasokan bola. Itu kan menang lolos ke semifinal sebagai juara grup. Nah, saya bahkan lebih berharap besok ini Coach Indra berani memainkan pemain-pemain yang selama ini mungkin mainnya nggak maksimal. Jens Raven misalnya contohnya gitu ya. Kaviatur di lapangan tengah itu juga menit bermainnya agak kurang. Nah kalau Rizar Nurfiat di bek kanan, begitu juga kan kiper ya juga perlu rotasi juga. Dengan rotasi ya jangan terlalu banyak juga rotasinya karena pertandingan tetap pertandingan. Nah tapi harus ada ruang untuk pemain-pemain yang seharusnya mendapat menit bermain cukup. Ada 3 nama itu minimal. Ada Kaviatur, Jens Raven, dan mungkin Rizar. Oke, kira-kira strategi apa yang harus dimainkan pelatih Indra Syafri ini agar bisa memenuhi angan-angan dan harapan warga 62? Jadi kalau game plan itu biasanya pelatih tidak akan banyak melakukan perubahan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ketika situasi di lapangan ternyata berbeda dengan skenario, nah kontra strateginya itu yang paling penting. Dan yang kedua, jangan lambat membuat keputusan. Nah kadang-kadang pelatih kita, kadang-kadang ya, membuat keputusannya itu yang agak ragu. Jadi mengubah-ubah situasi di lapangan tuh agak lama gitu. Beda dengan misalnya yang kita lihat Sintayong. Sintayong tuh dalam satu pertandingan 2 kali 4-5 bisa 3 kali ganti strategi. Plan A begini ternyata nggak jalan, dari 4 jadi 3 backnya. 3 nggak jalan, diubah lagi 4 lagi tapi dengan strikernya dari 1 jadi 2. Berarti lebih berani mengambil keputusan. Lebih fleksibel dan lebih berani membuat keputusan. Karena memang sepak bola seperti yang saya bilang dinamis. Kita punya skenario A nggak jalan, pakai B nggak jalan juga. Ternyata lawan kontra strateginya bagus. Tiba-tiba kita 10 orang, itu harus berubah lagi. Harus pintar-pintar membaca permainan lawan begitu ya. Makanya pelatih itu lisensinya berat didapatnya. Nggak sembarangan menang, artinya kan Indonesia akan maju melawan dengan itu tergantung nanti hasil di peringkat kedua terbaiknya siapa. Kalau peringkat kedua terbaiknya sama-sama dari grup kita, kan nggak mungkin kita main. Kalau umpama berlaga dengan grup C, mereka akan bertanding dengan ya Malaysia. Malaysia ini juga harus diwaspadai antara Malaysia atau Thailand lah, karena Thailand sama-sama poin sudah 2 kali menang. Malaysia sedang bermain dan mungkin juga akan 2 kali menang. Jadi grup C ini sangat mungkin Malaysia dan Thailand akan bertemu di pertandingan terakhir dan sama-sama meraih 1 poin. Poinnya 7. Kalau poinnya 7, otomatis mereka runner up terbaik. Otomatis ya, akan sulit dikejar oleh yang lain. Nah, kalau misalkan runner up terbaiknya adalah Thailand, nah bisa jadi kita akan bertemu dengan Malaysia sebagai juara grupnya. Tapi tergantung juga di pertandingan ini kan masih Australia, masih ada kemungkinan di grup kita juga masih mungkin Kamboja juga Filipina menjadi runner up terbaik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini masih sangat terbuka kemungkinannya. Cuma memang peluang terbesar jadi runner up terbaik itu adanya di sini karena Malaysia dan Thailand bertemu di laga terakhir ketika dua-duanya sudah lolos mungkin. Jadi kira-kira 4 semifinalis itu akan juara grup A kan kita, Indonesia, juara grup B-nya udah pasti Australia. Nah, juara grup C-nya mungkin salah satu Malaysia dan Thailand. Dan runner up terbaiknya? Runner up-nya mungkin salah satu di antara 2 negara itu, karena mereka akan bertemu di laga terakhir. Jadi kita belum tahu siapa yang lolos. Nah, kalau mereka imbang, nah ini kan udah pasti Australia juara grup. Myanmar di laga terakhir sayangnya harus ketemu dengan Australia, sehingga bisa jadi Vietnam yang jadi runner up. Tapi kalau Vietnam runner up-nya poinnya cuma 4, berat untuk jadi runner up terbaik. Sangat berat. Jadi peluangnya memang runner up terbaik itu ada di grup C. Nah kalau misalnya kita lihat dari 4 itu, kira-kira tim mana nih yang akan menjadi favorit kandidat yang paling bersinar?
Ini dia. Iya, Australia. Nggak bisa dibantah karena Australia ini emang satu di antara dua tim yang paling bersinar di Asia U19, di AFF U19 bersama dengan Thailand. Oke. Dan Australia di kejuaraan kali ini menunjukkan kualitas yang sangat baik. Kalau Vietnam aja bisa dikerjain jadi 6-2 itu kan artinya levelnya sudah beda. Indonesia bisa ngerjain Filipina 0-0. Kan Vietnam. Kita bicara Vietnam. Oke, beda Vietnam kelas itu ya. selevel dengan Indonesia, selevel dengan Thailand. Oke. Kalau Filipina kan di bawah. Tapi ini mainnya di kandang kita dan cuacanya dengar-dengar di Australia dingin. Nah, mereka kan sulit untuk beradaptasi. Bisakah itu menjadi salah satu faktor? Kalau panas bisa lebih panas dari kita kan. Jadi buat mereka nggak ada masalah sebetulnya. Tapi pertandingan juga malam hari, Mbak Bungkus. Makin nggak masalah bagi mereka. Jadi kalau menurut saya, harapan saya Indonesia bisa lolos ke semifinal. Katakanlah bertemu dengan Thailand, kita bisa menang atau dengan Malaysia. Dan kemudian kita bertemu dengan Australia di final. Dan saya berharap kita bisa mengalahkan Australia. Karena Australia ini memang agak sombong juga. Iya, oke. Nah, kira-kira kalau kita bisa membaca nih strategi Australia, mereka memainkan permainan ala apa? Eropa kah atau bagaimana? Sangat Eropa. Mereka bermain dengan formasi di mana dua wing mereka, dua pemain sayap mereka banyak angkat bola ke striker mereka. Tapi yang menarik memang di usia muda nih Australia seperti halnya kemarin waktu U16. Australia banyak memiliki gelandang-gelandang yang muncul dari second line jadi pencetak gol. Nah, sekarang peran itu dimainkan oleh Suleimani. Nah, ini pemain yang berbahaya. Suleimani ini sudah bikin 3 gol juga. Jadi strikernya sering hanya menjadi tembok di depan. Bermain 3, dia jadi tembok. Yang muncul gelandang-gelandangnya dari dua sisi ini. Nah, saya pikir Indonesia nanti harus mewaspadai cara main Australia yang berbeda dengan Australia yang kita kenal selama ini. Agak sedikit berbeda sekarang. Nah, kira-kira kalau misalnya kita melihat gaya permainan Australia, kemudian dikombinasikan dengan bagaimana pelatih Indra Syafri biasa memainkan strateginya, apa yang harus dilihat, celah-celahnya seperti apa kira-kira agar bisa memenangkan pertandingan melawan Australia ini? Iya, tanpa bermaksud mendahului takdir ya, karena kita baru ngomong di masih fase grup ini belum sampai di final gitu ya. Tapi memang saya melihat Australia ini kelebihannya cara main mereka lebih rapih, cara main mereka lebih terkoordinasi dengan baik, dan pemain-pemainnya sangat percaya diri. Indonesia ini ada kesan pemainnya sering terburu-buru karena mungkin di hadapan publiknya sendiri ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, ingin menunjukkan bahwa mereka main bagus dan bisa menang besar. Itu nggak perlu sebetulnya, nggak harus menang besar, yang penting itu menang. 1-0 dengan 9-0 itu apa bedanya gitu. Karena kita yang penting tiap pertandingan kita menang 1-0, 1-0, 2-0 nggak apa. Yang penting mainnya bagus, mainnya rapi, kerjasama terjalin dengan baik, game plan berjalan dengan baik, dan di akhir pertandingan keluar sebagai pemenang. Itu kan yang paling penting. Oke. Nah, pesan untuk pemain muda kita, Garuda muda kita ini bagaimana supaya nomor 1, jangan buka media sosial. Nomor 1. Fokus ya. Jadi intinya adalah fokus, serius. Jangan ada miskom, tadi gimana? Jangan ego, sesekali boleh bermain individu boleh, tampilkan skill, tapi juga kadang-kadang bolehlah improvisasi sedikit ya. Jadi nomor 1, jangan buka medsos. Yang kedua, pelajari dengan baik apa game plan yang disiapkan oleh pelatih. Pelajari terus. Dan lihat dari pertandingan yang sudah dijalani 2 kali itu salahnya di mana, game plan-nya jalannya nggak jalannya di mana. Dan yang ketiga, di lapangan nanti fokus untuk tim, bukan untuk menunjukkan kemampuan pribadi. Karena pada akhirnya yang menang itu tim, bukan perseorangan. Pada akhirnya ya. Dan yang keempat, sedapat mungkin percaya diri menghadapi siapapun lawannya. Baik, oke. Dan yang paling penting salah satu adalah mental ya, karena mental harus kuat, bos. Kombinasinya itu kan namanya mental bertanding. Oke sahabat-sahabat Garuda, itulah pernyataan yang sangat jelas dan sangat menarik sekali ya untuk dijadikan sebagai sumber di mana timnas Indonesia saat ini memang minimnya permainan untuk lini tengah, di mana seorang jenderal lapangan untuk menyuplai bola ke posisi serang, yaitu sosok striker, katakanlah Arkan Kakak ataupun Jen Revan. Jadi kalau melihat dari dua striker ini, berbicara ketajaman dan berbicara mental yang tangguh adalah, maka pemain asing, atau kok masih bilang pemain asing ya, jadi saya sebut diaspora lah. Pemain diaspora ini sungguh luar biasa, mental dan finishingnya tidak akan pernah egois. Jadi kalau usia muda memang banyak ya mentalnya yang kurang ini, kurang itu, dan kurang apa lagi itu ya. Jadi kalau pemain diaspora, pemain Eropa kita, jadi soal mental dalam menyerang, dalam mengatur, dalam untuk mencetak gol, timingnya ini bisa dikatakan sudah mencapai 8, terlalu tinggi ya.
70% lah untuk sosok Jeneven atau pemain Eropa. Jadi bagaimana dengan pemain lokal? Maka pemain lokal harus bisa bersaing jika tidak mau tergusur ke bangku cadangan atau bahkan tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Jadi jika perkembangan dari Jeneven nanti di timnas U19 ini bersama Coach Indra Safri sudah berkembang, mulai mencetak gol, menghadapi para lawan di semifinal nanti, bahkan ketangguhan dalam mencetak gol, dalam memiliki peluang nantinya serangan-serangan yang berbahaya, maka suatu yang tidak mungkin lagi untuk bisa memperkuat timnas senior atau paling tidak bisa dilatih oleh Coach Sintayong. Jadi sahabat-sahabat Garuda, itu adalah pernyataan yang perlu kita pegang, bagaimana timnas Indonesia saat ini yang sedang menjadi perhatian penting khususnya di timnas U19. Bahkan jika di level senior pun ya, kalau permainannya tidak bisa merubah dalam menghadapi para lawannya, wes di putaran ketiga sudah bisa dikatakan mencetak sejarah. Tetapi permainan dari Coach Sintayong nanti, kita dengan skuad yang ada yang sudah mencapai yang katakanlah ya, timnas Indonesia senior saat ini sudah bisa selevel Australia. Jadi permainannya dari timnas Indonesia di bawah pertahanan Jai Ises dan para kemudian siapa lagi? Martin Paes masih dalam proses ya. Kita tunggu saja informasinya bagaimana. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita berikan doa yang terbaik untuk timnas Indonesia, khususnya Martin Paes, agar segera bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan September nanti. Karena sudah ada desas-desus atau ada angin segar bagaimana Martin Paes saat ini. Tadi Martin Paes sudah memberikan sinyal bagaimana dia tidak sabar lagi ya, akan memperkuat timnas Indonesia di bulan September, akan dimulai di Arab Saudi nanti. Jadi mulai dari Menpora kemarin yang mengatakan Martin Paes akan memperkuat timnas Indonesia di bulan September. Namun dari pernyataan Menpora ini sudah dibantah oleh PSSI, atau bahkan ini adalah gebrakan yang silent. Jadi pergerakan senyap yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, karena kita ketahui bersama kalau kita bicara Pak Erick Thohir dalam urusan melobi ini sungguh tidak diragukan. Kita juga menilik ke belakang kemarin ya, sosok Nathan yang tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23 ketika Piala Asia di Qatar. Maka Nathan di sini bisa balik lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi soal lobby, soal wawasan, soal pengalaman, timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir, bersama Coach Sintayong dan bersama pelatih lokal harus berkembang. Terima kasih sahabat-sahabat Garuda. Jangan lupa tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar, bagaimana tanggapan kalian, kemudian dan di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya, dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik khususnya timnas Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya mendatangkan para pemain keturunan yang ada di luar sana. Jadi pemain keturunan dan dengan sebutan pemain diaspora yang sedang berkarir di Eropa dengan statistik permainan yang luar biasa. Saat ini timnas Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan striker tajam untuk tim senior, yaitu Ole Remeni sedang menjadi bidikan utama selain Martin Paes. Oke sahabat-sahabat Garuda, bersama saya salam olahraga.